bukan sama sekat jenengan nih boten sakit terus damel bahasa Indonesia mawon lagi mungkin belajar bahasa gitu ya. Iya kudu sinau kan ini masalah bahasa. Dari saya sebetulnya di sini itu malah menjadi pendengar karena masyarakat Kayen lah sebetulnya yang memahami mengenai cerita tentang keberadaan makam Nyai Sombro dan sejarahnya. Karena itu kami berharap juga pulang dari sini bisa mendapatkan masukan-masukan tentang keberadaan Mbah Nyai Sombro ini, Ibu Nyai Sombro. Sebetulnya sudah sejak 2018 kalau nggak salah waktu itu saya diundang di Pati, udah kesini, ketemu jenengan pindah itu tentang acara pameran itu. Terus kemudian mendengar adanya makam Nyai Sombro, tapi sayang sekali waktu itu tidak bisa mampir karena pagi itu saya harus balik ke Surabaya karena ada telepon pas ada acara keluarga, jadi nggak bisa mampir lagi. Dan baru setelah 4 tahun ini, baru alhamdulillah tadi bisa berkunjung ke makam Nyai Sombro ini. Nah, ini yang sebetulnya menarik bagi saya itu terkait dengan sejarah Mbok Sombro sendiri. Ini yang utama. Kami berharap nanti kita semua pulang dari sini bisa mendapatkan pengetahuan tentang Nyai Sombro ini. Kawan-kawan perkerisan di sini begitu pulang nanti di Facebooknya, di Instagramnya bisa cerita keberadaan Nyai Sombro. Harapannya itu. Nah ini yang kita harapkan nanti kawan-kawan dari Kayen khususnya bisa memberikan masukan-masukan. Nanti mungkin teman-teman yang ada di depan ini bisa menanyakan atau berdiskusi tentang Nyai Sombro atau Mpu Sombro ini tadi. Jadi itu mungkin yang sebuah harapan kami sepulang dari sini. Tapi Nyun Sewu ini kemarin di dalam perkerisan itu ada serat Caresinipun Porongku ing Tanah Jawi mila wiwit ngantos sak panunggalipun. Ini nanti ada di sini ada 3 kopi ada 3 eksemplar. Yang satu ini saya bawakan serat Centini yang semuanya sudah terjemah bahasa Latin ya. Bukan bahasa Soro Jawa bukan. Di sini ada 3 eksemplar, 3 bendel. Harapan saya nanti yang satu saya serahkan ke jenengan, nanti mungkin bisa dikaji, mungkin ada runtutannya dengan babat Lando, karena di Serat Caresinipun Porongku itu menceritakan empu dari mulai zaman Kadewatan hingga zaman Pakubuwono. Nah, di babat Lando ini adalah babat yang ditulis untuk menceritakan di era Sultan Agung. Nah, mungkin di dalam sini di dalam Serat Caresinipun Porongku bisa nanti digaduk-gaduki gitu kan. Karena di dalam Serat Caresinipun Porongku itu juga ada empu di Semarang, ada empu di Lasem. Ki Kuwung itu kakak pertama Mbok Nyai Sombro itu pernah ke Lasem. Begitu sampai ke Lasem nggak cocok toyonipun pindah atau ngatan ngangkos ketupat itu ada di sini. Nanti monggo semoga kemudian apa yang ada di Serat Caresinipun Porongku itu bisa memperkaya pemahaman kita, pengetahuan kita tentang empu di Tanah Jawi, termasuk nanti sampai kepada Mpu Sombro. Ngaten nggih. Itu ada 3 eksemplar jenengan 1 monggo nanti dan silo teman-teman Kanigoro, mungkin satunya teman-teman Malopati. Nanti bisa ini, nanti selebihnya yang lain bisa ngopi ke yang ketiga ini monggo. Nah, kemudian dari situ, dari saya baca tentang Serat Caresinipun Porongku di sini jenengan sagetan nggih, saged nembang lho. Niki wonten paku. Masuk. Jejere galeng kudu ditampa. Di tanggapan akhirnya. Nggih, matur nuwun rahayu sedaya kemawon. Wonten malih jinarita Nimbok Sombro
ingkang winarni tinular sedulur telu langkung prihatin nira dahat susah ing siang tanapi dalu kadang tiga sami kesah ni sombro kang tasih keri ngabehi mojo sesiwi sekawan estri sajuga dene kiku wong barepe pengulu aran ki monggo dene ingkang pendodo ki keleng juluipun ni sombro ura keliro Mas kembali pada narasumber Kang Kayen. Ini kelebihannya Kayen itu punya beliau ini yang bisa nembang kan jenengan bisa nembang penting nih di keris karena sebetulnya di keris itu banyak serat-serat yang rupanya tembang. Jadi akan enak kalau ada kegiatan itu tembang kayak gini jadinya serat-serat dengan keris. Jadi gini teman-teman semua, intinya ini tadi yang pertama dalam Pangkur Popo ke-30 Seraja Semporo Empu itu dijelaskan ada lagi sebuah cerita. Di sini Nimbok Sombro ini tentang Nimbok Sombro itu tadi yang ditinggal oleh 3 saudaranya. Jadi prihatin, beliau ini prihatin, susah, siang malam itu susah. Kemudian ketiga saudaranya itu pergi. Jadi Nimbok Sombro ini susah tiap pagi sampai malam, kenapa? 3 saudaranya ini pergi. Nah ini Sombro ini ditinggal sendirian. Nah ini cara-cara Semporo Empu yang Popo terakhir itu berhentinya di situ. Ini cerita tentang Nimbok Sombro itu. Kita tidak dapat cerita setelahnya. Tetapi sebelumnya, sebelum itu dikatakan di sini bahwa Nimbok Sombro itu ada Ngabei Mojo itu punya anak 3 dan 1 perempuan, 3 putra dan 1 perempuan. Yang pertama namanya Ki Kuwung, itu Baret yang pertama. Kemudian ada lagi Ki Honggo ya mungkin di sini Ki Honggo. Terus kemudian ada Ki Keleng, baru kemudian nih Mbok Sombro. Nah ini, jadi kalau Seraja Semporo Empu saudara-saudara Nimbok Sombro itu ada 3 orang, 3-3-nya laki-laki, Ki Kuwung, Ki Hongga, dan Ki Keleng. Kemudian Mbok Sombro. Monggo mangke dilihat di Bapak Landu apakah itu juga ada juluk-juluk. Soalnya orang Jawa, Nusantara itu 1 orang bisa punya nama 6-7 dan 4-3 alias kayak gitu. Jadi ini alias ini sebagai satu bentuk nama samaran itu juga bisa memungkinkan. Nah, sebelumnya itu lagi, jadi setelah Mpu Sombro ini adalah anak keempat dari 4 bersaudara ini, beliau ini adalah anaknya Kiai Mojo, sedangkan Kiai Mojo sendiri itu dari Pajajaran, adalah putra dari Dewa Koro yang juga cucu dari Mpu Anjani. Mpu Anjani ini itu dari Pajajaran. Kemudian Ki Mojo itu diangkat anak Siung Wanoro Sangkato ya. Dan Ki Mojo ini di Pajajaran dianugerahi oleh Siung Wanoro ini 400 orang empu. Beliau ini menjadi Empu Pakelun atau Lurah Empu di Pajajaran. Nah, Empu Anjani, mbahnya ini adalah anak dari Empu Bromo Kendali.
Yang sebelumnya kemudian cerita tentang kadewatan itu turun Pu Bromo Kendali, turun Pu Anjani, turun Pu Mojo, turunlah Pu Sombro bersama dengan 3 saudaranya. Ingatan ceritanya. Nah, Kikuwung itu ketika diangkat anak oleh Siung Manara, dia menjadi lurah Pu tadi itu, membawa 400 orang Pu itu tadi. Nah, Kikuwung ini kalau dikatakan, kalau bikin keris itu dengan sangkatong, dengan Siung Manara tadi, itu juga dikepal-kepal, babarnya itu ya pakai tangan, paronya ya pakai pupu. Jadi ya yang nggak pakai tanding, jadi ya nggak pakai umpan, cuma dikepal-kepal. Berarti ini kalau kita cerita tentang Empu Nyibo Sombro yang jadi kepal-kepal, Empu Joko Surah sebagainya, bahwa teknologi metalurgi seperti yang disampaikan oleh oleh Ki Herman tadi, ini adalah teknologi peradaban masa depan. Gitu ya. Nah, kita sudah menguasai di masa lalu. Mesti mau dikepel-kepel, ini ada Joko Montrone. Sesuatu kalau di dalam agama itu, sesuatu itu sebetulnya adalah kun fayakun kalau Allah mengendaki. Kalau kemudian kita hati ini bersih, wongi sufi dan sebagainya, memohon kepada Tuhan, apapun akan dikabulkan, termasuk jadikan besi lunak itu tadi di tangan. Wong aja ngono, Nabi Musa ceduk buka segorone, itu teknologi kan gitu. Kayak gitu. Itu salah satu bentuk bahwa Kikuwung itu juga bisa bikin keris dengan cara dikepel-kepel. Itu Kikuwung. Nah, kemudian di era itu ini yang kemudian kita coba kaitkan dengan babat yang lain. Di era itu Pajajaran ini ada ontran-ontran. Ada Rami, kemudian daerah Siung Manara, dan setelahnya itu saya lupa rajanya itu Rami. Nah, empu-empu ini 3 bersaudara, yang 3 terutama itu ingin keluar dari Pajajaran untuk ke Airlangga, karena Siung Manara juga sebetulnya saudara dengan Airlangga, Prabu Airlangga. Tapi di Kediri sendiri juga lagi ada ontran-ontran yang kemudian pisah antara Panjalu dan Kediri ini tadi, dan Kauripan itu pisah ini tadi. Jadi ada ontran-ontran. Akhirnya Empu ini tidak jadilah ke Kediri, tapi nyusul pesisir. Akhirnya Kikuwung dalam Ceresu Tumpur Empu itu dikatakan Kikuwung ini kemudian pergi ke timur ke Lasem. Nah ini Lasem itu berapa kilo? Saking berikutnya Rembang. Lasem ini Rembang ya. Berarti kan cedak ini enggak kan berapa? 70 kilo. Nah Kikuwung itu ternyata secara Ceresu Tumpur Empu itu ke Lasem. Tapi kemudian ketika Kikuwung ini membabar keris di Lasem, ternyata besinya, airnya itu dikatakan tidak bagus untuk nyepuh keris di situ. Nah, itu karena ini menunjukkan bahwa air toyo masing-masing daerah itu beda. Sini di Purwodadi itu kalau musim ketiga rada asin. Saya nggak tahu kalau sini. Berbeda dengan Mataram, berbeda dengan Tuban. Tuban itu daerahnya kapur, tapi meskipun dalam kondisi ketiga bening dan tetap towo, beda. Di Sedayu pun saya, ketepatan saya ini leluhur saya dari Sedayu juga, dari dekatnya makam Kanjeng Sepuh di Kauman Sedayu. Itu airnya meskipun di kemarau itu juga masih towo dan bening di sana itu. Nah, karena itu Kikuwung pindah ke Tuban karena mencari toyo yang paling bagus untuk menyepuh. Ya, jadi tidak semua air itu cocok digunakan untuk menyepuh keris. Dalam secara Sumporopu ini kembali lagi, pemahaman masa lalu terhadap kualitas air itu beda-beda. Ternyata sudah ada, nenek moyang kita sudah menemukan itu. Dikatakan di serat itu air yang paling bagus digunakan untuk menyepuh itu Tuban dan Sedayu pertama. Kemudian kedua Madura, ketiga Mojopahit, keempat Mataram. Nah ini yang paling bagus. Sebetulnya kita dari masyarakat perkerisan itu ya perlu datang ke lingkungan hidup untuk teliti kandungan air ini apa sing menyebabkan, terus ini kok api dinggo nyepuh sing kok ora. Yang satu kalau dipakai nyepuh benar-benar kualitasnya bisa meles ngelempung, yang sampai besinya itu lumer. Yang satu lagi dipakai nyepuh kelumung-kelumung model kayak besinya mentah. Nah ini padahal ini dua keris ini satu empu dengan satu karakter yang sama, tapi beda lokasi penyembuhan menyebabkan beda kualitas besinya. Akhirnya Kikuwung waktu itu ke
pindah ke Lasem ini tadi, dari Lasem kemudian ke Tuban. Nah, dari Tuban Ki Kuwung ini kemudian memiliki anak. Siapa anaknya Ki Kuwung? Ini empu terkenal di Tuban. Pertama Ki Solohito, kedua Ki Pineti atau disebut Paneti, kemudian Joko Suratiman, Nimbok Roro Sumbogo. Jadi ada 4. Jadi dia saudara 4, satu perempuan. Dan dia kemudian juga punya anak 4 ini, dan semuanya jadi empu keris. Ki Solohito, Ki Bekel Jati, Ki Paneti, Ki Joko Suratiman, Nimbok Roro Sumbogo. 5. Nah ini berarti di sini ada selain Empu Anjani, Empu Putri, selain Empu Anjani juga ada Empu Mbok Roro Sumbogo yang juga Empu Putri di dalam serat Jarisun Porompu. Ini kaitannya tentang Ki Kuwung, kakak nomor 1 dari Nimbok Sombro. Nah kemudian kita meluncur ke kakak nomor 2, Ki Honggo. Ki Honggo ini adik langsung dari Ki Kuwung. Begitu Ki Kuwung itu diangkat jadi Empu Pakelun, Ki Honggo itu rada iri. Lah aku iki yo iso nepo ning kok dudu aku. Iri. Mau bunuh diri. Rencananya mau bunuh diri. Ketahuan ibunya gak boleh. Ojo bunuh diri. Minggato teko kene nek kowe kalau kamu iri ambek keluarga, minggato teko kene nyingkiro. Akhirnya dapat aran Ki Singkir. Nah, ini Ki Singkir itu Ki Singkir pertama yang ada di Pajajaran. Jadi ini juga biar teman-teman juga tahu, Ki Singkir itu tidak hanya singkir yang ada di Mataram loh. Di Mataram itu ada Ki Singkir. Iya, kan ya. Nah, di sini ini di serat itu menunjukkan bahwa Ki Singkir itu sudah di Pajajaran. Kue nyingkiro teko kene pindah pergi ya nang gone istilah disuruh pergi ke laut waktu itu gayo keris sing iso singkir toyo lan singkir geni. Nah ini di sini ada cerita singkir banyu sampai singkir geni gitu ya. Ini ada di serat Jarisun Porompu. Ini yang singkir pertama, dalam arti julukan singkir pertama itu termasuk namanya Ki Honggo ini. Nah, setelah kemudian dia pindah ke Samudro ini tadi dan babar keris di atasnya perahu itu tadi, perahunya ngetan, akhirnya dia sampai di Mojopahit. Di sini Mojolangu itu Mojopahit. Kalau Mentoarung itu Mataram, ya. Tapi ini Mojolangu, Mojopahit. Tapi sebelum ke Mojopahit dia sempat juga ke Tuban karena dengar kakaknya di Tuban ini tadi lah. Ini kita nggak tahu ketemu atau tidak, tapi yang jelas Ki Honggo ini kemudian di Mojopahit yang kemudian juga dipanggil Kitawan. Nah ini kalau dicari ada namanya Kitawan itu berarti juga Ki Honggo, kakak dari Puni Mbok Sombro. Dari sini beliau ini punya anak Ki Jibjo sama Ki Japan. Bukan Japan yang era Pakubuwono, tapi Japan yang era Mojopahit. Ki Honggo dan Ki Japan itu, yang Ki Honggo kalau bikin keris jos, posisinya bagus. Kalau Ki Japan ini bikin keris yang kurang bagus dikatakan di situ, dan dia tukang abrak-abrakan. Tukang abrak-abrakan itu ya tukang besi, ya tukang gaya mertul, gaya pancul, gaya macam-macam, tukang abrak-abrakan. Tapi bisa bikin keris, bisa. Ini Ki Japan yang pertama juga, karena di era Pakubuwono muncul Ki era Surakarta itu muncul Ki Japan yang lain. Nah kemudian yang ketiga, saudara ketiga adalah Ki Keleng. Namanya Ki Keleng itu di Madura juga ada, Ki Keleng di Pajajaran juga ada. Nah, Ki Keleng ini juga merancang untuk menghaluskan tumbak. Dia punya 6 sahabat yang kemudian dia itu menjadi supervisor. Jadi teman-temannya yang garap, dia yang bikin awalannya, bakalannya, sekalian teman-teman, kemudian dia yang ngalusi dan sebagainya. Ke Ki Keleng ini, kemudian Ki Keleng ini memang pindah ke Madura, karena itu di Madura ada Ki Keleng. Awalnya adalah memang dari Pajajaran ini, kemudian dia ke Madura, yang kemudian di sana dijuluki Ki Kosong. Jadi layak keris-keris Madura sepuh itu pamor-pamornya terteki kayak Pajajaran tuh, lebar sor-soran, atasnya merit, nih usine ya kayak Pajajaran, yang kuno-kuno itu tipis-tipis dengan pamor yang ngintip-ngintip kayak gitu, itu khas Pajajaran. Karena apa? Ki Keleng memang turunnya dari Empu Pajajaran, teknologi Pajajaran dibawa ke Madura. Lah Pajajaran itu top kerisnya, karena apa? Kerisnya tipis-tipis, ini tetap lurus. Bikin keris tipis lurus susah. Karena kalau kita sudah nempat tipis di sepo jegrek itu, kalau nggak melayang pecah.
Lah Pajajaran ini topnya bikin keris tipis dicelup dia tetap lurus. Karena itu teman-teman ya, iki konco-konco sing bursa iki sapa iki sing bursa. Nek duwe keris sing tipis, nah itu kudu diomongke, wah iki tipis ning lurus kok gitu lho. Kok kadang sing tipis ngene lho, iki sing top ini tipis kan harus dijelaskan. Tadi sampean duwe cerita ngangkat regone keris iki. Enggak 1.500. Lah cocok. Itu yang kita harapkan semacam dengan kaweruh, dengan logika pemikiran, dengan pengetahuan tentang teknologi, metalogi, Anda bisa meningkatkan derajat kerisnya. Bukan cuma derajat ini diakui sebagai pusoko, ini derajat mahari juga munda. Kan nih harapannya bagi teman-teman yang pebursa. Itu tadi yang katanya dengan Nimbok Sombro. Jadi ini monggo nanti kawan-kawan yang ada di Kayen, di Nurrahma juga semoga bisa juga mengkaji Jar Semporo Empu ini tadi, bahwa ternyata memang turun dari Pajajaran dan ceritanya memang berhenti di sini. Nimbok Sombro itu ketinggal di sana. Nah, tapi tidak cerita di situ saja. Kalau biasanya nek sedulur papat iki sing telu berangkat, sing siji mesti doleki. Ketika orang tuanya meninggal pasti tetap hijrah dia. Nah hijrahnya itu kalau nuruti jalur dari saudara-saudaranya yang dari Semarang ke Lasem ke Tuban, saya yakin yang DPR juga wilayah pesisir utara. Ada kalau perjalanan pesisir utara bisa jadi kemudian terus ke Tuban karena di sana sudah ada Empu dan sebagainya, dia mencoba mengasingkan untuk mencari aspek spiritual, dia kemudian ke pegunungan wilayah Pegunungan Kendeng. Karena di sini sebetulnya masih waktu itu mungkin masih jauh dari mana-mana dan cocok untuk aspek spiritual kayak gitu, sehingga kemudian di sini Madep Pandito dan jadilah Empu. Nah, karena lokasinya Pajajaran menuju ke sini adalah lokasi dari tempat pertanian, maka masyarakat perkerisan itu meyakini keris Mbok Nyi Nimbok Sombro ini ampuh untuk mendukung kegiatan pertanian kayak gitu. Jadi keris itu ya brojol kemasyarakatan di wong sing susah babaran dikai ditampil ki brojol langsung brojol tenanan lah ini yang kemasyarakatan, aspeknya kemasyarakatan. Ini keyakinan masyarakat perkerisan. Tadi yang disebutkan Alki Herman bisa untuk menolak hama dan sebagainya. Itu kemasyarakatan, aspek kemasyarakat di mana masyarakat kita zaman dulu adalah agraris. Nah ini yang diyakini keris-keris Nimbok Sombro itu adalah hal yang semacam itu. Kemudian pijetan iya karena teknologinya waktu itu sangat sangat sederhana ya, tapi kemampuan mereka sangat tinggi sekali untuk menjadikan besi itu lumer di tangan. Ini yang kita perlu pelajari. Kita sampai saat ini belum ada yang seperti itu lagi. Itu yang katanya seperti itu. Nah ini yang katanya sama itu. Oh, ada lagi cerita gini. Karena kekurangan masyarakat kita itu kan bukan masyarakat yang suka nulis sejak zaman dulu, tapi masyarakat tutur, cerita tutur tinular gitu ya. Nah, cerita Mbok Sombro itu sama halnya dengan Empu Supo. Di mana-mana juga ada makam Empu Supo ya. Kita coba nyari, saya ke Sidayu, Empu Supo ya Supo Drio, bukan Supo Mandrangi, tapi Supo Drio ada. Di Demak ada Kadinangu. Tapi secara sumbu dikatakan bahwa Empu Supo Mandrangi sama Empu Joko Suro itu memang terakhirnya tinggal di Demak, mengikuti Sunan Kalijogo. Abdi jadi wali, yang Empu Supo Mandrangi. Kalau Empu Joko Suro memang dipercaya untuk bikin termasuk Kanjeng Kiai Kopek dan sebagainya itu. Kiai Carubuk yang Sunan Kudus itu karyanya Empu Joko Suro, yang kemudian makamnya di Kadilangu itu tadi. Ya, perjalanan empu ini tadi, di mana empu-empu yang lain ini tadi memang ada di pesisir utara semuanya. Jadi ya masuklah kemudian kalau kemudian cerita Nimbok Sombro itu ada di Pati, karena Pati juga sebelumnya di wilayah utara, di wilayah barat. Ada Winongan gitu di sini. Ada Winongan. Ada. Ini yang lain lagi. Winongan itu bagi saya yang dikatakan Tuban Winongan itu ya Winongan sini, bukan Winongan Pasuruan. Ada Winongan.
Itu juga salah satu deretan Empu Tuban, yang Tuban tapi bukan di Kota Raja, karena agak ke barat wilayahnya, di luar Kota Raja. Akhirnya kerisnya volkat, istilahnya volkat itu ya keris rakyat itu. Akhirnya yang muncul keris-keris Tuban yang besar-besar dengan pamor yang kelumu-kelumu itu beda. Itu Tuban Winongan. Winongannya mana yang di sini? Harusnya teman-teman yang di sini yang dekat dengan Winongan juga mengkaji itu, apakah di Winongan juga ada bekas-bekas pesalin dan sebagainya. Kalau itu iya, nanti kita coba juga ke Tuban nanti untuk tanya ke teman-teman sana untuk melakukan penelitian kajian. Ini yang sangat kurang di kita itu masalah kajian itu tadi. Nah, kaitannya dengan Tanah Sombron lagi, Tanah Sombron. Di beberapa daerah yang saya ketahui, 2 daerah yang lain itu juga mengakui bahwa di wilayahnya ada makam atau makung lah. Ini Mbok Sombro. Yang pertama itu ada di Ketaon, Gerbosari, Samigaluh, Kulon Progo. Gimana gitu? Itu juga ada makam yang diyakini sebagai makom Empu Sombro yang kemudian disebut Tapen. Tapen ini yang untuk tapen napi untuk kemudian yang diyakini pada malam hari sering ada bola api berputar-putar di atas makam. Ini cerita tutur masyarakat ini. Jadi di daerah Gerbosari sampai Galuh Kulon Progo itu juga ada tempat yang diyakini sebagai makom Nyi Mbok Sombro. Kemudian yang satu lagi di Nganjuk Loceret itu juga ada Tanah Sombron. Nah, itu ada Tanah Sombro juga. Itu ceritanya lebih lengkap mengenai Sombron di sana karena diyakini ada semacam umpat dan juga ada semacam tempat untuk menempah. Itu di Nganjuk. Desanya juga ada desa Sombron. Nah, ini kita juga perlu ngaji. Di Nganjuk itu ketepatan ada anggota kami, Paguyuban Ngadiboyo. Nanti kami coba cross check ke sana seberapa jauh cerita-cerita di Sombron. Nanti kita saling share. Di sini nanti kita akan saling share. Semoga ini bisa saling menguatkan satu sama yang lain atau bagaimana nanti posisinya kayak gitu. Nah, kemudian yang saya harapkan yang terakhir, berharap itu bahwa apa yang kita lakukan ini malam ini nanti ditulis, nanti kawan-kawan paguyuban nanti harusnya punya tanggung jawab untuk serat ya. Ini kita ada sepaham bahwa di sini memang ada makam Mbok Sombro, ceritanya semacam ini, runtutannya semacam ini kita tuliskan. Nah, kenapa kok semacam itu? Histori, sejarah itu berawalnya ya dari misteri. Misteri lihat, loh ini kono boto sakmene iki misteri. Ono boto kok gede-gede iki sapa sing gawe? Misteri itu. Terus kemudian ada tadi apa kayu tadi belandar namanya apa tadi? Balok kayu janggot nggih. Balok jenggot ini sebuah misteri. Lho iki ono kotak nggo apa iki? Lho nang kene ono makam tenanan iki makam. Ini kan awalnya sebuah misteri. Misteri yang diketahui 1 orang, 2 orang dalam suatu daerah, kemudian dia ceritakan ke tempat yang lain menjadilah cerita, story, bahasa Inggrisnya story. Cerita di kesana kemari diceritakan menjadi sebuah story. Tapi kalau sebuah story atau cerita itu kita gunakan pendekatan metodologis, di situ bisa akan menjadi history. Nah, kita berharap cerita Mbok Sombro yang ada di sini itu bukan hanya sekedar misteri, bukan hanya story, tapi suatu saat akan menjadi history yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, minimal paling tidak menjadi sebuah history yang kemudian diyakini kebenarannya yang lebih luas lagi. Soalnya kemarin saya sempat upload tentang Mbok Sombro itu, teman-teman yang lain juga ada yang komen, lah kok ini rasanya, nah ini kan gitu kan. Kita memang tidak bisa mengklaim sebuah keyakinan, kita tidak mengklaim karena masing-masing punya itu tadi story sendiri-sendiri, punya misteri sendiri-sendiri. Tapi bagaimana cerita ini menjadi sebuah histori kan kita butuh pendekatan ilmiah. Nah nanti Ki Herman yang saya yakin bisa membantu pendekatan ini. Kalau saya nggak kuliah bingung nanti. Beliau ini yang juga dosen, yang juga pengajar, peneliti, penulis, bisa nanti kalian jenengan ini untuk menjadikan story menjadi history. Ya, ini yang penting. Kita berharap tahun depan sejarah atau story tentang Mbok Sombro ini bisa menjadi history yang terbukukan dan kemudian bisa mengisi perpustakaan di Kabupaten Pati bahwa perjalanan Mbok Sombro dari Pajajaran ke Pati itu adalah sebuah perjalanan history. Ngaten nggih,
Ini kalau saya semacam itu tentu banyak kekurangan, karena sebetulnya di sini saya berharap dapat banyak sekali cerita dari kawan-kawan di Pati. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sedaya mawon. Sebenarnya kulo kudune sing paling awal ngomongnya, nang ini kan jadi panik dewe. Lah iya, wong panitia ngono ya ngomong sik. Terus dipasrahke karo narasumber. Dados ngaten, dulur-dulur Tosanaji sedaya mawon. Keleresan adanya bedah tentang Nisombro itu rumiyin sekian tahun yang lalu, karena ada sebuah kegelisahan dan ada sebuah kemurkaan pribadi kulo sebagai warga masyarakat Desa Kayen. Ning ono taruhlah makomnya Nisombro, padahal ning kene enek. Terlahir ditemukannya situs candi yang ada di seputaran tahun 2011 nih, kan Nur. Terus caranya ngomong tentang Nisombro itu bagaimana? Saya paksa tahun 2018 Kang Nur sebagai ketua yayasan untuk mengikuti sebuah pameran di Gedung Juang Pati tahun 2018, Tokno, Sombromu Tokno. Terjadilah itu dan kalau kepanggil Kang Hidayat, dan kemarin dan malam ini jagongan untuk bedah tentang Nisombro. Dari sepengetahuan saya, Nisombro niku pejajaran, goleki mbae Tuban. Kayen niku di era pejajaran, sak pangertosan kula niku wilayah Tuban. Kayen itu Tuban wilayahnya. Kados warga masyarakat Kayen kemawon dari narasumber sesepuh-sesepuh. Dulu Kayen ada Kayen Lor, Kayen Kidul. Dorame mawon niku ngetokke jagoan-jagoan Tuban. Dulure tuwa. Artinya Nisombro yang saya yakini secara pribadi kula Nisombro kita mriki. Makanya cara seperti apa untuk mengaminkan bahwa Nisombro tempat peristirahatannya ada di Kayen. Niku wilayah Tosanaji. Jawil dulur-dulur perkerisan, yuk bareng-bareng ngandake lamun Nisombro ono ning Kayen. Nah, candi itu adalah rumahnya. Bahasa saya dulu seperti itu. Karena apa? Kayak ini candi sebagai tempat peribadatan, mosok ono gerabah-gerabah yang ditemukan juga. Alhamdulillah, kalau wau sonten Pak Desinung, Kang Hidayat tilik langsung tahu lokasi betul keberadaan tempatnya Nisombro dan keberadaan penemuan candi itu. Sebenarnya semakin melebar pembahasan tentang Nisombro, tapi kalau esensinya itu untuk puncak ini agar supaya dulur-dulur Tosanaji, apalagi di sini Kang Hidayat dengan senopatinya ngomong kayak gini, Nisombro ya ini ternyata ada urutan dari sebuah dongeng menjadi sebuah cerita, terus endingnya akan menjadikan sebuah histori, sebuah sejarah. Dan ini real. Umpama arep ngamet sewu, kalau dikatakan Nisombro enak neng Brangkidul, nalare itu saka pejajaran rono kaduan. Terus umpama itu ombake gegeden, karena jalur transportasi paling cepat orang segoro yo kali era-era itu. Pramila umpami lewat segoro lor niku ombake sing tenang dengan jalur yang lebih cepat, semestinya cepat. Tapi ada hal ngaten Kang Hidayat karena tadi bahasannya kita kan belum sepakat. Karena
kita mencari kesepahaman dulu. Saya pernah membaca bahwa di Sombro itu ada saudara yang bernama Darmoyono, Darmoyoso, dan Joko Suro. Terus Sombro. Nah, entah itu narasumber tulisan itu benar dan luputnya, saya bukan bidang di situ. Lakon kula luwih akeh dadi mikir niku sangsaya ngeluh. Lakon kula pusing. Di sini ada Darmoyono. Di Cekal Sewu itu Darmo Yoso yang cenderung orang kaya mengatakan mampu berganjing, yang pusakanya mampu bedah Bolando. Terus Joko Suro, Tinom itu Joko Suro apa ni Sombro? Sombro ya. Ada yang mengatakan bahwa yang ada di Tinom belakang Polsek niki daerah Wiking Balai Desa ini adalah Joko Suro. Ada yang bilang seperti itu. Yen sedulur papat wedok siji iki ora mungkin arep pisah. Mesti kakangnya kabeh mesti nglindungi adine tunggale sing wedok. Aja nganti adine kuwi piye-piye. Wong pelaku pejajaran sampai ke Tuban. Mesti dirangkul, dimong, dipayungi, diayomi. Artinya saya juga kalau dari ini catatannya kan ini jelas serat, artinya ada dasar. Kalau saya hanya sebatas cerita. Kalau dari saya sebatas cerita bahwa Darmoyono yo iki dudu Darmoyono sebagai petinggi Miyono erane Mbah Jangkung. Darmoyoso mbok berganjing yo ning kono kuwi yang ada di tikungan wilayahnya Kecamatan Cekal Sewu. Kecamatan Sukolilo, Desa Cekal Sewu. Joko Suro karena di atas pun di daerah Beketel itu juga ada petilasan atau tempat peristirahatan Pusupo juga. Terus wilayah kayan mriki niku jane nggih keren kalau memang dulur-dulur dibantu oleh ahlinya. Artinya ini wilayah Tosanaji untuk ngukuhke bahwa yen iki Sombro ning kene kan luar biasa. Kudus mawon ada Mbojanas. Pati yo Sombro se. Kan ngaten. Terus ora usah ngomong tekan dindi. Karena di sini ada tempat peristirahatannya Sombro dan kita warga Kayen, warga Pati khususnya yo bangga bahwa Sombro adalah pusaka pertama kita. Apalagi di bedah sama Pak Desinum tentang peradaban, kemutahiran dan corongan museum-museum ngaten niku. Kan niku luwih keren. Dan niki hal berbicara budaya mungkin wah nih di era sekarang. Terus saya juga ingin mengantarkan juga untuk sebagai sarana tanya jawab dulur-dulur tentang Sombro. Semoga nanti ada tanya jawab itu semakin mengerucut karena nopo amin sewu dados sebenarnya kathah ingkang punya walaupun seberapa keilmuan tentang perkerisan di wilayah mriki ning mung meneng. Terus nak arep ngomong tentang daya khasiat ku diarani klenik. Nggih, dibatasi hal-hal ngaten niku. Iki kanggo iki wah klenik iku. Bar, terus orang duwe argumentasi apapun. Nah, dari kondisi-kondisi ngaten niku terus saling menjaga diri. Terus akhirnya do tetel spirit jiwa Nusantara niku sangsaya ilang. Ngaten niku. Dan ini semakin mengerucut napa pembahasan tentang Sombro dengan tokoh narasumber seperti Pak Desinung, Kang Hidayat untuk memantik kita kembali semangat kita, spirit Nusantara kita kan ngaten. Opone wong Jawa kan ojo sithik-sithik ngomong klenik terus bar orang duwe omongan. Dan ini adalah sebagai sarana untuk kita bisa menjawab tantangan-tantangan zaman. Nah punten niki mboten kok kudune kula sing awal sing ngomong ngene iki. Terus niatan kenapa adanya pameran bedah tentang Sombro,
terus ada cek langsung. Kalau ngapunten Kang Hidayat tak telepon bengi-bengi, Kang pokoknya kudu rene, ora rene dosa. Kalau ngubungi Kang Hidayat di depan Kang Nur agar supaya iya ada narasumber betul, apalagi dengan payung bendera yang luar biasa, dengan payungnya Senopati, dulur-dulur semuanya juga dari seluruh paguyuban dinaungi oleh Senopati Nusantara juga. Nah, terus kan poe perkerisan. Nah, dan monggo niki dados awalan tantangan juga tadi pengendikannya Pak Desinung bahwa Kayen bisa menjadi salah satu sarana untuk bedah terus. Minimal kita punya Sombro dulu. Minimal diawali dari Sombro niku yo bicarane Indonesia ini dadi tanah sombro kabeh kan. Lepas pajak ngono. Matur nuwun kirang langkungipun nyuwun samudra pangasami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.